Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanuba Arifah. Saya dari tingkat 2A. Di sini saya akan menyampaikan kembali kesimpulan video dari Ustadz Adi Hidayat tentang perkembangan pengobatan Islam. Mencari ilmu pengetahuan di umat Islam bukanlah hal yang baru, sebab sudah dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Mereka mempunyai perspektif terhadap Al-Quran. Al-Quran bukan hanya saja dijadikan sebagai petunjuk hidup, tetapi Al-Quran juga dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran itu sebagai solusi, karena setiap masalah isyaratnya pasti ada di dalam Al-Quran, walaupun penemuannya tidak harus ada. Masa silih berganti sampai keturunan-keturunannya. Bir Ibnu Hayyan membaca surat Al-Hadid ayat 25-26. Dan ketika itu muncullah hasratnya. Lalu apa yang terjadi? Wa anzalna hadida, yang diturunkan hadid atau besi. Para ulama tafsir dulu belum bisa memahami besi turun dari langit, hanya tahu kandungan besi cuma dari bumi. Membaca surat Al-Hadid ayat 25-26, Jabir pun masuk ke dalam laboratorium sederhana miliknya, dan ia pun langsung menguji besi itu dari molekul-molekulnya hingga atom-atomnya. Sampai akhirnya beliau ditetapkan sebagai bapak kimia. Ibnu Hayyan pun telah mampu mengubah resepsi tentang berbagai keadaan alam yang pada saat itu ia anggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Dan teori ini dikembangkan oleh John Dalton. Dari mana dia tahu? Dari orang Islam yang bersumber dari Al-Quran surat Al-Hadid yang artinya besi. Para ilmuwan Islam mengumpulkan berbagai macam sumber ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Salah satu bidang penting adalah kedokteran Islam, yang metode pengobatannya mendekati kedokteran modern yang kini kita miliki. Jelas selama periode ini, mereka jauh lebih maju daripada Eropa yang masih berkubang dalam abad ke-8. Inti dari kedokteran Islam adalah kepercayaan terhadap Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa Muslim memiliki tugas untuk merawat yang sakit. Hal ini biasanya disebut pengobatan Rasul. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah menetapkan obat bagi suatu penyakit. Ilmu pengobatan sesungguhnya tidak lepas dari rasa keingintahuan yang besar dan diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Melalui penalaran, percobaan, dan penyempurnaan oleh para ilmuwan muslim. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.